warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya menyampaikan, memaparkan ini adalah hasil dari tindak lanjut yang saya kerjakan, yang saya buat, di mana ini guna untuk menyelesaikan rencana tindak lanjut dari PKG PJOK 2024. Nah, langsung saja saya sampaikan bahwasanya di sini saya menyampaikan ada satu judul, yakni berkaitan dengan hidup sehat dengan makanan bergizi. Nah, di sini saya menyampaikan atas dasar untuk saya sendiri dengan mapel PJOK tentunya. Nah, dari judul tersebut, di sini saya menyampaikan di materi PJOK itu ada pola makan sehat, ya. Jadi saya includekan di sini berkaitan dengan pola makan sehat itu ke dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang ada di sekolahan. Nah, sebelum saya masuk ke lebih dalam, bahwasanya untuk kegiatan ini saya aplikasikan pada P5, ya, proyek P5. Nantinya bakal seperti apa, kita masuk pada latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya makanan sehat itu dengan latar belakang seperti ini. Banyak remaja lebih tertarik membeli makanan seperti halnya gorengan, kemudian ada minuman bersoda, kemudian atau permen daripada makanan sehat. Nah, kurangnya pengetahuan tentang gizi, ya, dan berbagai makanan sehat menjadi faktor utama. Nah, hal ini menyebabkan banyak yang terjadi, berbagai makanan sehat menjadi faktor utama. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kasus, ya, remaja yang mengalami masalah perkembangan, kemudian obesitas, bahkan sampai terkena penyakit kronis. Nah, kebutuhan gizi pada remaja perlu diperhatikan karena kebutuhan nutrisi pada remaja meningkat, sehingga perlu terjadi peningkatan, ya, peningkatan pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, gaya hidup dan kebiasaan makanan yang berubah juga akan mempengaruhi asupan gizi remaja, di mana kelompok usia remaja itu disibukkan dengan banyaknya aktivitas fisik. Jadi oleh karena itu kebutuhan kalori, protein, dan mikronutrien pada usia remaja perlu diperhatikan. Nah, ini latar belakang dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran bahwasanya yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis makanan sehat dan tidak sehat. Kemudian yang kedua, siswa memahami hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis informasi tentang nutrisi dari berbagai sumber. Kemudian siswa dapat mempraktekkan cara memasak makanan sehat yang sederhana. Kemudian yang terakhir adalah siswa terbiasa memilih makanan sehat saat membeli atau mengonsumsi makanan di luar rumah. Nah, di sini ada panduan rancangannya. Di situ ada poin-poin yang saya sampaikan. Ada produk utama, publikasi, kemudian pertanyaan kunci, terus ada tipe project, model pembelajaran, sama peserta. Nah, yang pertama produk utamanya itu nantinya di yang saya usung ini berkaitan dengan pola makan sehat itu. Yang pertama adalah inti dari proyek saya itu ada yang pertama menghasilkan buku resep makanan sehat. Kemudian yang kedua, makanan sehat itu nantinya akan dijual pada saat
D, ya, market D. Kemudian publikasi hasil karya itu berupa buku resep dibagikan melalui media sosial, kemudian yang ditempel di mading sekolah. Kemudian ada pertanyaan kunci, apa pentingnya makanan sehat untuk tubuh kita? Nah, untuk tipe proyeknya tantangan membuat karya, kemudian model pembelajarannya model pendidikan kebugaran, kemudian yang selanjutnya yang terakhir pesertanya adalah peserta didik fase D atau kelas 7 di SMP Negeri 8 Magelang. Nah, selanjutnya adalah panduan rancangannya. Di sini ada waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan di sini saya mengambil pada waktu Januari Februari 2025. Penjadwalannya itu biasanya termasuk pada P5 yang sudah berjalan di sekolah kita, yakni tiap hari Kamis dan Jumat. Pada di hari Kamis itu di jam ke-6 sampai ke jam 9. Jumat itu berada di jam ke-1 sampai ke jam ke-6. Nah, ada mata pelajaran yang terlibat di sini, kolaborasi antara PJUK dengan mapel lain, yakni dengan bahasa Indonesia, kemudian sama dengan IPA. Nah, jenis proyeknya itu proyek ini termasuk P5. Selanjutnya karakteristik pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini sebagai lokomotor, ya, mata pelajarannya adalah PJUK sendiri. Dasarnya pada pola makan sehat dan gizi seimbang. Kemudian sedangkan mata pelajaran yang terlibat itu ada bahasa Indonesia, yakni fokusnya pada menyusun teks prosedur, ya. Sedangkan di IPA itu biasanya ada kandungan gizi dalam berbagai makanan. Kemudian peran yang terlibat adalah peserta didik, wali kelas, dan guru mapel. Kemudian lokasinya di SMP Negeri 8. Produksi yang dihasilkan itu berupa resep makanan, kemudian makanan yang dijual pada gelar karya atau marketing. Dan teknologi yang digunakan ada handphone, LCD, laptop, dan sebagainya. Nah, gambaran besar di sini ada yang pertama adalah tingkat satuan pendidikan di SMP, terus fokusnya pada kelas 7 fase D. Nah, untuk temanya, untuk tema P5-nya itu biasanya saya mengambil yang cocok adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, topik di sini yang sudah saya sampaikan pada awal itu hidup sehat dengan makanan bergizi. Alokasinya waktu itu kira-kira 125 jam pelajaran, ya, yakni di bulan Januari sama Februari 2025. Kemudian dimensi P5-nya di sini gotong royong, penanganan kritis, kreatif, ya. Subelemennya adalah bergotong royong, kolaborasi, kerjasama. Penanganan kritis itu bisa memperoleh informasi, mengidentifikasi, mengklarifikasi. Kemudian sedangkan kreatif itu menghasilkan karya yang otentik. Sedangkan untuk pembagian peran itu peserta didik, wali kelas, sama guru mapel. Sedangkan aset yang digunakan adalah manusia atau aset manusianya itu adalah siswa dan guru. Untuk aset fisiknya, secara fisik adalah sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 8. Sedangkan untuk politik itu kolaborasi antara siswa. Oke, di sini alur pembelajaran berbasis proyek. Ya, ini peluncuran proyek itu nanti kegiatannya atau aktivitasnya itu ada semacam kunjungan ke pengusaha makanan sehat di sekitar sekolah mungkin ada, kemudian ada pembentukan tim atau kelompok. Selanjutnya adalah menentukan produk utama untuk memilih satu resep makanan sehat. Nah, di alur pengumpulan informasi itu membimbing peserta didik untuk mempelajari berbagai jenis makanan sehat. Dan yang kedua adalah membimbing peserta didik mempelajari hubungan kesehatan tubuh dengan konsumsi makanan sehat. Yang ketiga, mempelajari cara mengolah makanan sehat. Untuk alur pengembangan dan umpan balik itu melakukan asesmen. Kemudian aktivitas yang selanjutnya memberikan umpan balik pada peserta didik. Untuk yang terakhir, untuk alur presentasi itu presentasi untuk unjuk karya pada saat market D atau gelar karya. Kemudian yang terakhir adalah mencetak buku resep makanan. Itu alur
berbasis projectnya. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki sekolah atau aset ya manusia di sini, aset manusia itu peserta didik yang selalu belajar bergerak dan juga bergerak untuk belajar. Nah, di sini fokusnya pada peserta didik. Nah, sedangkan di guru PJOK itu dapat memberikan materi hubungan antara makanan sehat dengan kebugaran jasmani. Kemudian di wali kelas itu yang memiliki penguasaan materi bahasa Indonesia dan menyusun teks teks prosedur. Nah, sedangkan pada materi IPA itu kandungan gizi pada berbagai jenis makanan. Nah, di aspek sosial itu ada kolaborasi antara peserta didik dalam melaksanakan program P5 di SMP Negeri 8. Kemudian di politik itu berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah untuk mendukung pelaksanaan P5 di SMP Negeri 8 Magelang. Sedangkan untuk aset fisiknya itu SMP 8 memiliki fasilitas komputer yang dimanfaatkan oleh peserta didik untuk keberhasilan program. Nah, untuk aset lingkungannya itu lokasinya SMP 8 ini kebetulan terletak pada di pinggir jalan raya di dekat dengan pusat kota dan dikelilingi juga berbagai ada pasar ya, pasar di keliling pasar di sebelah selatan itu ada Gotong Royong, terus yang utara ada Rejoinaon. Itu mempermudah kita untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki. Kemudian finansial adanya dana BOS untuk mendukung kegiatan P5 di sekolahan. Nah, untuk rencana evaluasinya itu evaluasinya akan dilaksanakan melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, terhadap peserta didik, metode pengumpulan data yang digunakan adalah survei dengan memberikan kuesioner berisi pertanyaan kepada peserta didik. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk menyampaikan hasil yang saya buat. Mungkin ada masukan, saran dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan yang saya sampaikan. Monggo dipersilakan. Bu Ambar, monggo. Baik, terima kasih Pak Edo atas waktunya. Tadi program yang dipaparkan Pak Edo salah satunya adalah membuat buku resep makanan sehat. Apakah program itu bisa digabungkan dengan program salah satu yang rencananya akan diadakan di sekolah kita, satu kelas satu buku itu Pak Edo? Terima kasih. Itu saja. Ya, ini dari kegiatan kita yang sudah berjalan kebiasaan itu ada satu buku ya, satu semester namanya ya, satu kelas satu buku ya. Itu termasuk bisa dimasukkan pada pembiasaan literasi yang kita sudah dijalankan. Nah, ini bisa dimasukkan di situ juga bisa ya, berjalan dengan sudah semestinya seperti itu. Itu kan secara global untuk literasinya, tapi bisa saja untuk literasi itu dimasukkan pada program ini ya, dikolaborasikan. Mungkin untuk lebih jelasnya untuk resep makanan di sini kan memang di literasi itu hanya sekedar membacanya saja. Nah, sedangkan yang program saya usung ini memang benar-benar peserta didik itu terlibat aktif, secara aktif, memang benar-benar bahannya, karena di tindak lanjut yang pada akhirnya itu kan membuat buku, dan yang selanjutnya adalah gelar karya market D. Di situ kan anak-anak mengaplikasikan resep-resep yang sudah dibuat. Nah, di situ untuk literasi itu sudah bagus, untuk dasarnya, konsepnya sudah baik untuk peserta didik bisa merancang resep makanan itu. Nah, sedangkan untuk yang saya buat itu tindak lanjutnya dari resepnya itu tidak hanya membuat buku saja, tapi juga mengaplikasikan pada saat gelar karyanya atau market day itu pada intinya pada yang sudah berjalan ini, kebiasaan literasi yang ada di
SMP Negeri 8 ini sudah berlanjut ini itu memungkinkan kita untuk sesuai yang sudah saya sampaikan di sini pada saat membuat buku resep makanan itu sesuai dengan yang sudah terlaksana seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang lain saran masukannya? Mungkin Pak Edi bisa menyampaikan saran masukan. Terima kasih Pak Edu. Ini hanya masukan karena ini kegiatan tentang makanan sehat yang akan diterapkan pada kegiatan di rumah. Mungkin bisa ditambahkan atau mungkin tadi saya kelewatan sehingga tidak bisa menerima informasinya. Mungkin ditambahkan untuk mitranya. Kegiatan kelima nanti bisa dilibatkan wali murid dan narasumber yang berkompeten dan misalnya ahli gizi. Meskipun siswa itu dapat menerima informasi dari Google dan internet, tapi akan lebih mantap ya kalau dihadirkan dari seorang ahli gizi yang bisa memberikan informasi tentang makanan sehat secara lengkap. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hendri. Tadi sudah beri saran masukannya berkaitan dengan diadakannya atau adanya narasumber berupa ahli gizi dan seterusnya. Nah, untuk aktivitas di sini yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan alur pembelajaran itu mungkin pada aktivitas peluncuran proyek itu ditambahkan mungkin ya. Mungkin kurangnya itu tadi narasumber berupa yang ahli, memang benar-benar ahli gizi atau yang berkaitan dengan tahu makanan bergizi, mana gizi seimbang seperti itu. Nah itu terima kasih untuk masukannya. Nah di sini untuk kunjungan di sini saya masukkan karena juga di situ memang benar-benar peserta didik itu tidak hanya sekedar kunjungan melihat saja, tapi juga dari pihak pengusahanya atau yang membuat makanannya itu juga bisa sekiranya menjelaskan ini komposisinya apa saja, kemudian kandungan gizinya juga apa saja itu. Nah, menyangkut pertanyaan yang Pak Hendri sampaikan bahwasanya ada narasumber gizi itu juga lebih baik lagi untuk mendatangkan di sini, terus menyampaikan secara detail mana gizi yang baik untuk anak, kemudian mana yang seharusnya makanan yang harus dibuat seperti apa, itu bisa saja dilaksanakan. Terima kasih Bapak Hendri untuk masukannya. Mungkin ada lagi pertanyaannya atau saran masukan? Cukup ya. Ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu di sini, yang sudah mendengarkan saya memaparkan hasil yang saya buat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.